Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram yang mengambil mata kuliah evaluasi proyek. Ini adalah materi kita yang ketiga, yaitu analisis finansial dan analisis ekonomi. Dalam analisis proyek, atau yang kita kenal juga studi kelayakan atau feasibility study, kita mengenal dua alat analisis, yaitu alat analisis finansial yang diperuntukkan bagi proyek-proyek yang dikerjakan oleh individu atau oleh perseorangan atau oleh perusahaan swasta. Yang kedua adalah analisis sosial atau disebut juga dengan analisis ekonomi, yaitu analisis yang ditujukan kepada proyek-proyek untuk kepentingan publik. Biasanya proyek ini dikerjakan oleh pemerintah, ya. Tetapi kalau proyek itu merupakan kerjasama antara swasta dengan pemerintah, maka biasanya kedua alat analisis digunakan, ya, yaitu alat analisis finansial dengan alat analisis sosial atau analisis ekonomi, ya. Selanjutnya kita bahas tentang analisis finansial. Suatu perhitungan atau analisis dikatakan perhitungan individu atau analisis finansial bila kepentingannya langsung dalam benefit dan biaya proyek adalah individu atau pengusaha, ya. Yang dihitung sebagai benefit adalah apa yang diperoleh oleh orang atau badan swasta yang menanamkan modalnya dalam suatu proyek. Benefit itu bisa berupa manfaat, baik itu manfaat ekonomi maupun manfaat non-ekonomi yang dinilai dengan uang, ya. Misalnya kita menanam padi, selain mendapatkan hasilnya berupa gabah yang bisa kita jual, juga dapat memperoleh jeraminya, ya. Jerami ini bisa dinilai dengan uang, karena jerami juga bermanfaat, yaitu untuk mulsa atau untuk pupuk organik. Selain itu juga menghasilkan sekam, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk apakah itu bahan bakar ataukah untuk keperluan-keperluan lain seperti campuran pupuk kandang untuk membuat pupuk organik, ya. Adalah analisis sosial atau analisis ekonomi, yaitu satu perhitungan dikatakan perhitungan sosial atau ekonomi apabila kepentingannya langsung dalam benefit dan biaya proyek adalah pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan, ya. Jadinya kelompok masyarakat yang mengerjakan satu proyek untuk kepentingan umum, maka dapat dilakukan analisis sosial atau analisis ekonomi. Dalam hal ini yang diperhitungkan adalah sebagai benefit adalah apa yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya kita membangun jalan. Yang tadinya jalan itu misalnya melalui jalur yang panjang, ya. Lalu dibuatlah satu proyek jalan yang memperpendek jalur itu. Maka
masyarakat akan lebih cepat sampai ke tujuan dan biaya bahan bakar untuk mencapai tujuan tersebut lebih hemat. Nah, penghematan dari bahan bakar dan waktu ini juga dihitung sebagai benefit ya. Bagaimana perbedaan antara analisis finansial dengan analisis ekonomi ya? Sebenarnya analisis finansial dan analisis ekonomi ini tidak jauh berbeda ya. Hanya berbeda dalam perhitungan nilai satuan ya. Kalau analisis finansial perhitungannya adalah menggunakan nilai nominal dari uang. Sedangkan analisis ekonomi menggunakan harga bayangan ya. Jadi harga-harga itu bukan didasarkan pada analisis finansialnya, bukan didasarkan pada nilai nominal dari uang, melainkan didasarkan pada harga bayangan dari satu proyek. Yang dimaksud dengan harga bayangan di sini adalah harga-harga nominal tersebut dikonversi dengan mata uang asing ya, atau valuta asing. Jelasnya adalah bahwa ada terjadi perbedaan dalam perlakuan harga ya. Pada analisis finansial yang digunakan adalah harga pasar. Baik untuk sumber-sumber yang dipergunakan untuk produksi maupun penilaian adalah hasil-hasil produksi suatu proyek. Ya, jadi harga pasar yang dihitung berdasarkan harga nominal suatu proyek yang sudah dikonversi dengan harga sekarang atau dilakukan namanya deflasi ya. Dalam analisis ekonomi ya, harga itu yang digunakan harga bayangan atau yang disebut dengan shadow price ya. Yaitu harga disesuaikan sedemikian rupa untuk menggambarkan nilai sosial yang sebenarnya dari barang atau jasa tersebut ya. Nah, dalam penentuan harga bayangan ini juga menggunakan bobot ya daripada suatu barang ya atau sumber daya yang digunakan ya. Nah, berapa besar bobotnya nanti kita akan jelaskan pembahasan tentang harga bayangan. Sosial sebenarnya dimaksud adalah nilai barang atau jasa dalam keadaan keseimbangan antara permintaan dan penawaran tanpa adanya pengaruh-pengaruh lain ya atau pengaruh eksternal dalam pembentukan nilai tersebut. Jadinya benar-benar dipertimbangkan bahwa harga barang tersebut adalah harga real dari suatu barang tersebut tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang mentersi harga tersebut. Kita ambil contoh misalnya harga gabah atau beras. Ya. Harga gabah atau beras yang dalam pasar itu adalah sudah masuk dalam unsur pengaruh dari kebijakan pemerintah yaitu dalam penetapan harga dasar. Ya. Nah, dalam hal nilai sosialnya ini, maka pengaruh dari kebijakan harga dasar tersebut atau harga patokan harga pembelian pemerintah tersebut itu diabaikan ya. Pertanyaannya adalah mengapa harga pasar tidak menggambarkan nilai sosial yang sebenarnya? Ya, ini jawabannya adalah karena adanya perubahan-perubahan yang cepat dalam perekonomian. Artinya ekonomi kita ini bersifat dinamis ya.
itu bisa naik, bisa turun ya dalam waktu yang cepat ya. Karena faktor eh, yang mempengaruhi harga tersebut. Kemudian adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap persaingan sempurna, seperti ada unsur monopoli, ya, informasi yang tidak lengkap, penentuan harga pemerintah, pajak, subsidi, dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana perlakuan terhadap pajak? Dalam hal ini, dalam analisis finansial, pajak adalah bagian dari benefit yang dibayarkan kepada instansi pemerintah sebagai pajak merupakan biaya proyek. Ya. Dalam analisis ekonomi, pajak merupakan pembayaran aliran atau transfer payment, yaitu bagian dari benefit proyek yang diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan kembali kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga pajak itu adalah bagian daripada benefit, ya, bukan merupakan cost, ya. Karena pajak itu masuk dalam siklus benefit yang diterima oleh masyarakat. Lalu bagaimana perlakuan terhadap subsidi? Dalam hal ini, untuk analisis finansial, penerimaan subsidi berarti pengurangan biaya yang ditanggung oleh pemilik proyek. Jadinya subsidi itu merupakan pengurangan atas biaya yang ditanggung oleh proyek. Dengan kata lain, subsidi akan mengurangi biaya. Ya. Dalam analisis sosial, subsidi diperlakukan sebagai sumber-sumber yang dialihkan dari masyarakat untuk digunakan dalam proyek. Jadi, subsidi tetap dihitung sebagai biaya proyek. Ya. Adalah biaya investasi dan pelunasan pinjaman. Dalam analisis finansial, tergolong biaya investasi pada tahap permulaan proyek adalah investasi yang dibayar dengan modal saham si penanam modal. Dan sebagian juga dibiayai dari pinjaman, baik itu dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Tetapi dihitung sebagai biaya proyek pada saat pelunasannya. Ya. Analisis ekonomi, seluruh biaya saham sendiri maupun berasal dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri dihitung sebagai biaya proyek pada saat dikeluarkan. Ya, jadi ada bedanya di situ, yaitu pada saat diterima untuk analisis finansial dan pada saat dikeluarkan untuk analisis ekonomi. Kecuali bila ada biaya-biaya yang dipinjamkan luar negeri tersebut yang diperhitungkan hanya untuk proyek itu sendiri, diperhitungkan sebagai biaya pada saat pelunasan pinjaman tersebut. Ya. Nah, perlakuan terhadap bunga pinjaman dalam hal analisis finansial, bunga atas pinjaman dihitung sebagai biaya proyek, sedangkan bunga atas modal saham sendiri dianggap sebagai bagian dari benefit. Dalam analisis ekonomi, bagian atas pinjaman dalam negeri tidak dianggap sebagai biaya karena modal tersebut dapat dianggap sebagai modal masyarakat. Oleh karena itu, bunganya pun dianggap sebagai bagian benefit sosial. Selanjutnya, bunga atas pinjaman luar negeri yang dapat digunakan proyek tidak dihitung sebagai biaya proyek, tetapi bunga atas pinjaman luar negeri hanya terikat untuk proyek itu saja, dihitung sebagai biaya. Nah, proyek dan perencanaan proyek. Nah, pendekatan evaluasi proyek terhadap bidang ditujukan untuk menyusun suatu program yang dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk memutuskan proyek mana yang optimal dan mana yang tidak memerlukan usaha besar, dalamnya mengumpulkan informasi. Ya. Informasi tambahan yang dibutuhkan adalah pemakai proyek, daya beli, pemakaian, subsidi, harga input, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan adik-adik, nanti kita lanjutkan kuliah kita pada berikutnya. Tolong baca semua ini karena waktu yang terbatas sehingga tidak bisa diselesaikan materinya karena waktu bicaranya 15 menit. Sekian.